kita melibatkan bapak-bapak sekalian, ya. Saya contohkan dulu, ya. Ingat, sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Punten sambil berdirinya. Sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari 13 rukun sholat atau 17 rukun sholat dibagi tiga bagian, ada rukun qauliyah atau fi'liyah, ada qauliyah dan ada fi'liyah. Ya. Yang di niyah itu yang pertama hati, niat. Nah, sudah diumpamakan ketika membahasnya bahwa niat itu diungkapkan ketika bertakbir. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar dalam hati kita niat. Kenapa orang tua kita dulu ngajarin, ya, suka begini, usolli fardhu dhuhri rakaataini mustaqbilan qiblati adaan imaman lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi seolah-olah niat itu dilakukan sebelum takbir. Itu mah hanya untuk apa istilahnya? Untuk mempercepat kita hafal niat tersebut. Jadi bukan berarti niat dilakukan sebelum takbir. Niatnya melakukan ketika takbir. Ya. Yang saya kemukakan sekarang adalah standar sunnah, ya, yang berada di mazhab Syafi'i. Kalau ada yang tidak seperti ini, berarti itu ada di mazhab lain. Kita tidak usah menyalahkan. Ya. Kemudian ada yang standar istilahnya sunnah. Kalau tidak melakukan ini, berarti mukhalifus sunnah, keluar dari sunnah, artinya kita tidak mendapatkan keutamaan. Bisa jadi sholatnya sah, ya, akan tetapi tidak memiliki keutamaan. Ya. Apa yang ditanyakan oleh Pak Selamat minggu yang lalu, ya, kalau kita masbuk berdiri nunggu salam kedua, apa setelah salam yang pertama boleh berdiri? Ya. Kalau kita melihat definisi sholat tadi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, begitu imam salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, kita boleh berdiri secara fikih, ya. Cuma secara akhlak kita kurang bagus, ya. Jadi kalau ada misalkan para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullah, ya, langsung berdiri, itu berfikih, ya. Kalau yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya, itu berakhlak, ya. Jadi nggak usah diperdebatkan masalah itu, ya. Nah, nanti pun kita ini ada dari beberapa hari kemarin itu, karena saya mendapatkan loncat dulu, ya, loncat dulu yang terakhir, mendapatkan dari dua guru yang berbeda, bahasanya begini. Maca salam teh ngalieutna paskum. Contoh, assalamualaikum. Jadi ngalieutna paskum. Nah, cek nu hiji deui sarua itu. Maca salam teh ngalieutna paskum. Assalamualaikum. Kalimatnya sama tapi prakteknya berbeda. Ya, maca salam teh ngalieutna paskum. Assalamualaikum. Yang pertama, yang kedua, maca salam teh ngalieutna paskum. Assalamualaikum. Gitu, ya. Kalau mau pakai warahmatullah silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Atau assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, gitu, ya. Kayak nggak usah diperdebatkan hal itu. Yang penting dua dana assalamualaikum ngalieutna paskum, gitu, ya. Tapi kalau saya lihat referensi-referensi yang ada, yang paling saya mengerti, yang paling saya pahami adalah assalamualaikum pas ngeliat teh, assalamualaikum, nah baru ngeliat. Nah, itu yang saya pahami kalau bahasanya ngeliat teh paskum. Jadi paskum, assalamualaikum, baru ngeliat. Gitu, ya. Kayak kita ke atas dulu. Takbir. Saat takbir, posisi tangan jari-jari ini harus menghadap kiblat. Jadilah dia, ya. Tapi seperti ini, tidak terlalu renggang dan jangan dirapatkan. Jadi wah dia ngejar bebek yang tahu pelan, kio ya, yang menghadap ke kiblat. Kemudian posisi tangan hadwa lantibai, wa hadwa udunai, ya.
malebahan jeli atau malebahan bahu. Bahu bukan dada, ya. Jadi saya begini, kalau ada yang begini, yang irit, assalamualaikum. Allahu Akbar, nggak apa-apa. Ya, Allahu Akbar. Ya, karena halu aman tibae. Kalau halu naik, Allahu Akbar. Nah ini gerakannya dulu, belum menceritakan apakah Allahu Akbar itu pas bareng pas turun atau kumaha. Nah, ini baru gerakan dulu ya, baru gerakan dulu. Allahu Akbar. Ya, tangannya menghadap ke kiblat. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, para ulama kita di mazhab Syafi'i menganjurkan perempuan lebih feminin. Walaupun ada hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, lelaki dan perempuan salat sarua. Jadi lamun lelaki kieu, awewe kieu gitu ya. Tapi saya berpendapat kepada ulama mengikuti pendapat ulama yang laki-laki dan perempuan dibedakan. Ya. Jadi kalau laki-laki tadi Allahu Akbar, kalau perempuan Allahu Akbar. Jadi seperti yang hadis aman baik, ya. Allah, kalau mau sampai telinga juga boleh. Allahu Akbar. Mata ditujukan ke tempat sujud kita. Tapi itu kudu diukur. Kalau sholat diukur belah sujud belah mana nggak usah. Karena fikih mazon, ya. Kalau tasawuf bola batu don, ya. Susahkan disangkawan dikira-kira belahnya sujudnya ya. Nah, lamun tasawuf mare bola batu don yakin bahwa eta tempat sujud urang. Ya dina sulam taufik. Yang membedakan sulam taufik dengan fikih itu, ya. Oke. Kemudian posisi kaki bagaimana? Nah, sudah jadi masalah. Nah, kaki kita kieu, tos segitiga atau kieu, kawas kiper, ya. Atau bagaimana? Nah, posisi kaki, jatuhnya kaki itu dari sejajar dengan pundak. Kurang lebih lamun dijengkalan jadi enggak. Panjang jering kadang-kadang sejengkal gitu. Ya. Tapi entong dikiekeun. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi searah dengan ini. Nah, yang bagus itu dirapatkan, bukan ditempelkan. Ya. So kayaknya ditempelkan, kamu ditempelkan masuk budak-budak gitu ya. Ayo dirapatkan, masing-masing dirapatkan. Orang teh eta sok istilah nama-nama nya tarangan bubuk ka imam teh. Waktu imam teh sawu warna tadi luruskan dan seimbangkan, ya, rapatkan dan seimbangkan. Rapat benar teh lain masing-masing. Ya. Bahkan lamun asup kayak sasukeun hiji deui, ulah bener rapat teh. Gitu ya, sawu tadi seimbangkan. Kanan kiri, bukan kanan dulu dipenuhi baru ke kiri, bukan. Kalau lihat konsep sawu tadi luruskan dan seimbangkan kanan kiri. Prinsipnya seperti itu, ya. Oke. Mengangkat tangan, ya, disunahkan dalam 4 kondisi. Pertama takbiratul ihram, kedua mau ruku, ketiga i'tidal, yang keempatnya setelah tahiyat awal. Jadi kalau setelah sujud rakaat yang pertama tekudu ngangkat tangan, atau rek ruku rek sujud yang pertama atau juga yang kedua nggak usah ngangkat tangan. Allahu Akbar nggak usah, ninggalin lagi kok, ya. Jadi rek sujud mah iya cukup, gitu ya. Kayak kita praktekkan dari awal lagi, ya. Oke, sekarang langsung bar di mana, ya. Cara yang pertama, artinya tiga-tiganya boleh ini. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, 2, 3. Allahu Akbar. Ketika di tengah-tengah sana sudah baru sampai sini, ya. Tapi yang masyhur di kalangan mazhab ini adalah Allahu Akbar muqaranah antara ucapan dengan perbuatan, berbarengan antara ucapan dan perbuatan, ya. Jadi Allahu Akbar teh Allahu Akbar, ya. Posisi tangan di mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat, ya, atau di pas jantung.
Makanya Ustaz Ridwan begini ya. Ini benar ini madhab Syafi'i juga. Madhab yang lain ada di sini. Ya. Ada yang di pas ulu hati, dada ya. Ada yang di atas dada. Silahkan yang mau yang manapun terserah. Tapi mau dibarengin kebajikan. Dibarengin kebajikan. Nanti kalau lihat pundak ya, sapas pundak gitu ya. Sampai apa tadi? Oke. Nah setelah itu baca iftitah. Ya, iftitah kudu riweuh. Aya anu lamun make kabiro, Allahu Akbar kudu diulang deui. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ulah ujug-ujug Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya. Atau Allahu Akbar inni wajjahtu wajhiya. Atau langsung saja Allahu Akbar wajjahtu wajhiya. Ya. Yang mazhab Syafi'i itu adalah Allahu Akbar wajjahtu wajhiya. Nah lamun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira maka di depan rukunan. Ya, di depan rukunan Allahu Akbar kabira. Teuing gimana eta mazhabna rukunan gitu ya. Tapi itu yang menggunakan. Dan di pesantren-pesantren kebanyakan menggunakan itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ya. Tapi mana silakan Allahu Akbar kabira mangga, anni wajhatu wajhiya langsung sama Allahu Akbar kabira mangga, wajhatu mangga. Ya. Maaf, yang mazhab Syafi'i itu adalah yang Syafi'inya itu adalah ini wajhatu bukan wajhatu ya. Ini wajhatu wajhiya. Kalau ada keseliruan nanti diulang lagi. Ya pada lupa lagi. Ya pokoknya saya bacanya yang itu gitu ya. Ini wajah tuh wajah berarti pada sama wajah dan seterusnya. Ya. Walaupun ada yang mengatakan yang ini wajah tuh mah di kitab hadis palsu gitu ya. Nah, kita ketika kita berbicara fikih tidak hanya berpatokan kepada kitab-kitab hadis, tapi boleh berpatokan kepada kitab-kitab fikih gitu ya. Kemudian membaca Fatihah. Allahumma baik ini Pak yang Mangga, Allahumma baik wa bainahum tayya kama baina bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqini kama yunqasabul abyadu binadanan dan seterusnya. Itu teman-teman kita yang Muhammadiyah bacanya itu. Ya. Oke. Kemudian baca Fatihah. Saat baca Fatihah karena itu rukun sing bener baca Fatihahna. Nanti akan ada bab tasdid dan dina Fatihah yang sabaraha hiji. Ya. Makanya ini PR buat Pak Ustaz Soleh dan Pak Kiai. Dina Fatihah, dina At-Tahiyat, dina sholawat, dan dina maca Assalamualaikum sing bener. Sabab eta kaasup rukun salat. Oke, kemudian ruku. Allahu Akbar. Ini posisi tangan tetap menghadap kiblat. Letakkan tangan di lutut, raih di lutut. Posisi tangan tidak terlalu ngajelebeke dan tidak begini, tapi begini. Sehingga kalau dibeginikan semuanya menghadap ke kiblat. Lututnya diluruskan. Kepala, pundak, punggung, pantat lurus. Oke, ulangi sekarang. Allahu Akbar. Ulang kieukeun. Dican kemos, ulah. Gini nih, sama pun kieu kayak gitu kan. Ieu fisika Uni Soviet. Gampang tangan yang ini mas ke lutut, ya. Jadi dicengkram lututnya, ya. Begini, ya. Kalau gini dicangkem mas ya. Ya. Ulang di atas lutut, ya. Gini. Atau di bawah lutut. Komo di jempol. Di bawah lututnya. So kayak anu sujud teh kieu ya sehingga nongeng kan. Sujud ruku ya. Ulah. Di pas lutut ya. Kita sempurnakan. Ya. Allahu Akbar. Dan otomatis pas partai pas turun ya. Ya. Allahu Akbar. Kalau perempuan agak kempitin. Ya. Bisa bahe. Sami Allahu liman hamidah. Posisi ini tetap ke arah sujud. Ya. Tampak depan sekarang sujud tampak depan. Nanti tampak belakang. Tampak depan karena di mazhab Syafi'i itu
dengan hadis yang sama, jangan sujud seperti sujudnya unta. Sujudnya unta teh ngedeprak nanti maka lutut kaki yang paling depan. Lutut kaki yang paling depan kata mazhab Syafi'i adalah tangan. Jadi jangan sujud seperti sujudnya unta, jangan begini sujudnya. Ya. Kata Albani, ya, jangan sujud seperti sujudnya unta itu, jangan pakai lutut. Ya lutut ini sebenarnya lutut. Ya, jadi jangan begini sujudnya katanya. Ya, tapi harus tadi tangan dulu, baru lutut. Oke, kita ambil ke 4 mazhab yang merekomendasikan sujud itu diawali dengan lutut. Ya. Jadi pakai lutut boleh, pakai tangan boleh. Duluan aja. Kalau lagi gak ada apa? Isi buncunun. Oke ya. Tidak usah angkat tangan lagi. Pas mau sujud langsung saja Allahu Akbar. Tangan. Ya, kayak Pak lutut. Jatuhkan tangan di tempat kira-kira jatuhnya pundak kita. Paling jauh telinga kita. Ya. Nah, diperkirakan ya Allahu Akbar. Ini laki-laki. Ya. Ini 3, 5, 7. Ya. Untuk perempuan agak dikempitin. Ya. Kasih tahu istri dan putri-putrinya jangan sujud dengan ini. Jangan. Perempuan boleh kayak gitu. Atau ya karena karpetnya bau, pakai mukena gitu kan? Ya, awas. Tapi bukan berarti pakai tangan dulu nggak sah. Kan? Enggak. Ya, Cuma bukan berarti pakai sah. mazhab. Ya, cuman mazhab yang 4 lutut dulu, Syekh Albani ya mempergunakan tangan dulu. Gitu ya. Ya. Biar rokat pertama ngacoknya. Kayak ucap lagi kan. Kayak 2 kali kan. Oh iya, yang tangan dulu itu ngacok. Allahu Akbar. Begitu. Ngacok. Ya. Yang tangan dulu itu rata-rata begitu. Ya. Jadi ngacok, ngacok meureun. Lain ngacok, ya. Ngacok. Ya. Nah, bagian depan duduk di antara 2 sujud dengan duduk di antara sujud paket ya. Tangan tong nyodor melewati lutut. Di sini saja. Kalau at-tahiyat pun, at-tahiyat awal atau at-tahiyat akhir, di sini saja, nggak usah begini. Ya, dengan posisi tangan, ya, 3 di kepal, 2 dipisah. Boleh posisinya begini, ditopang atau begini. Ya. Jadi ininya ke jari tengah atau menopang lutut. Belum sampai ke sana. Ya, abdi ge kayaknya pamitra kita syarah mazhab. Perceritaannya teh, bahkan aya semacam filosofina 1, 9. Ya, 9 simbol kekuatan tertinggi, 1 simbol keesaan. Itu segala rupa. Ayeuna mah eta ringkasanana hasil ngaji dulu seperti itu, gitu ya. Kalau menunjuknya pas di mana? Nah, sebenarnya pas awal. lalu dari awalnya begini, asyhadu alla ilaha illallah, pasti kalau begini mana? Ya. Tapi kalau kita di mazhab Syafi'i dari awal sudah menunjuk la ilaha illallahnya bukan ya fayuharrik menggerakkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi jangan begini. Tong bicara deung-deung. Ya. Kudu lungguh we ya. Jadi kan asalnya begini asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Jadi tetap lungguh akhirnya. Yang digoyang-goyang Ya. di awal. Nah, lamun digayung mah yuharrikna di makna fa'ala farroha, jadi mau perbanyak. Jadi bukan menggerakkan tapi menggerak-gerakkan. Jadi menggerak-gerakkannya begini, gitu ya. Tapi yang menggerak-gerakkan pun tidak brutal. Sampai tentang kieu itu brutal. Nah, menuki mau kata ayam memang nuki ya. Tapi kalau ini biasanya teman-teman dari persatuan. Yang teman-teman yang dari persatuan dan pesantren dari persatuan ya. Ini rata-rata begini, ada irama-nya, gitu ya. Jadi sudah gitu-gitu. Tapi ayat gitu-gitu, tapi di mana tadi gitu-gitu? Anu gerak-gerak nanti di gewa-gewa, gitu ya. Sekarang tampak belakang. Awas.
tampak belakang dari mulai sujud ya, sampai duduk di antara dua sujud tentunya ya. Nah saat sujud dari atas sudah kita kondisikan. Karena anggota sujud itu jidat, sunnah hidung ke atas anggota sujud, dua tangan, dua lutut sama butunul asabi'i, ramo-ramo nasuku, ya. Nah maka disebut-sebut bahwa apabila tidak begitu tidak sah, ya. Karena itu anggota sujud, oke, ya. Dari sini sudah dikondisikan Allahu Akbar. Nah ini sudah dibeginikan, ya. Oke. Kemudian begini. Ini boleh rendam, boleh didirikan. Ya. Kayak ini begini. Jangan begini. Jangan dengan ujung-ujung jari, tapi harus dengan jari ini. Ya. Kamu kira lah. Ayah kira kan? Iya. Atau kira lah ya. Ini tidak memenuhi syarat sujud sesuai dengan anggota sujud yang 7, ya. Harus begini. Ya. Oke. Duduk di antara dua sujud adalah duduk iftiros. Duduk iftiros itu adalah duduk dengan cara kaki kiri didudukin, kaki kanan berdiri tegak. Ya. Itu bisa sudah duduk 105 kilo ya. Bisa. Ya. 105 kilo bisa. Ya. Nah, dia menang sah, nggak tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya, anak dia jangan baik. Ya, nggak menang pahala sunnah. Ya, namun yang menang pahala sunnah, kalau orang yang plus-plusnya ibadahnya, yang begini Bisa begitu tapi terus. Melipat saltik belajar. Ya, kalau Habib Ali Zainal Abidin minimal jempolnya unggul sudah. Minimal jempolnya unggul. Ya. Oke, duduk atahiyat akhir tawaruk. Ya. Awas kalau mau mengkondisikan tawaruk setelah selesai bacaan sujud. Jangan di tengah-tengah bacaan sujud sudah mengkondisikan tawaruk. Jangan begini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Siap, Terus kuat kata yang nyolok, dicolokkeun ke anak, beres ke we. Geus 2 kali maca subhana rabbiyal a'la, aya 43 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Saya dulu 105 bisa ya. Ya, mainnya seperti ini. Sehingga ya, saking kungiblatnya, lamun dilipatkan ya, sejajar ini dengan ini nih. Ketika itu di belakang. Ya, ini bisa sejajar. Kalau dilipatkan deh, ini ketahuan bahwa kita ngiblat. Ya, bisa juga. Kalau kita usahakan, kalau kita belajar, ya bisa. Ya, sama. Bagian depannya posisi ini ya jangan nyologrong ya, tapi di pas lutut. Sekarang salam, awas posisi harus tetap kiblat ya. Salam itu yang nengok cuma kepalanya doang ya. Oke, kita ambil yang satu saja ya. Pas pas nengok, assalamualaikum warahmatullah. Assalam, balik lagi ke sini, ya. Balik dulu ke sini. Assalamualaikum warahmatullah, gitu ya. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ulah kieu. Batal eta. Ya. Assalamualaikum. Ada bukan buat sih masalah ya, karena memang sudah selesai yang pertama. Di salam yang pertama, dada jangan ikut-ikutan berpaling dari kiblat. Ya. Jadi cukup kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Dari sujud pertama mau naik ke atas ada jeda. Boleh. Ya. Gini. Menurut sampai ini
kalau dalam mazhab Syafi'i ya karena Pak mazhab paling muda ya. Jadi setelah sujud itu ya, setelah sujud itu ya, jeda dulu, istirahat dulu, kemudian bertumpu. Ya, bertumpu. Ini ternyata kalau nggak salah pada abad ke-9 Hijrah Rasulullah melakukan sekitar usia 60 tahunan. Ya, usia 60 tahunan. Sebelum nama, ya, ketika selesai sujud dah, takut janjang ini Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, ini usia tua, ya. Jadi ada istirahat dulu, kemudian bertumpu. Ya. Jadi silakan mau Pada saat naik ke atas boleh tangan satu. atau kita mah teknis, tangan satu PKS ya. Ya. Tapi bertumpunya begini, ya. Ada teman-teman kita yang begini, ya. Kita ngarah lebih kuat, ngarah lebih kuat sudah gitu ya. Cuman kalau yang saya dapatkan itu bertumpunya itu adalah begini, contohnya itu, gitu ya. Jadi kalau yang habis ruku itu tangannya suka goyang-goyang ada. justru ketika goyang-goyang, apalagi goyang yang lebih 3 kali membatalkan sholat. Jadi biar kita goyang-goyang, kaitkan karena bujur. Nah, ya, sami Allahu liman hamidah. Pengen bujur apa kaitan dengan bujur? Ya wes Iya dah. aja. Direm. Kira. Tapi sebenarnya mah dalam tidak. Dan saya tidak assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Gitu aja. Gitu ya. Ada yang gitu, ada yang begini Tan. Tuhan. Ada yang begini di belakang. Hari bagus kan mengiblatkan. Yang di ketiga. Cuma ngiblatnya ini begini, hari ini mah lupa kumaha. Ada yang gitu juga. Ada yang Ada juga yang begini. Iya. Dikembalikan ke kamar. Ada yang Ya. Ya biasa. Soalnya kalian sudah. Kita mesti di marawatnya gitu teh. Kemarin ini ya. mertua saya juga gitu. Apa ada? Ya. Memang ada. Ada ini. Cagel. Kecuali ya atau Sebetulnya boleh, tapi cagel. Ya, dengan memperbaiki ruku, sebetulnya itu adalah obat dari cangkeng. Ya. Ruku nawes sih bener. Ya. Bahkan kadang-kadang lamun jadi cangkeng, justru nggak rendah ya gitu kan. ngangkatnya berat. Ya. Ya. Soalnya kan tergantung kesiapan mental. Ya. Sebetulnya lebih mudah lagi. Ya. Lebih mudah lagi. Lamun dina terapi mah, lamun sakit ke sebelah kanan, ini yang digoyang-goyang. Sakitnya sebelah kiri yang digoyang-goyang. Namun dina terapi anu jadi cangkeng, di terapi yang gitu. Gitunya. Ustaz, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ya